Proyek pengembangan lapangan YYPHE ONWJ yang berlokasi di lepas pantai perairan Laut Jawa Barat adalah salah satu proyek strategis yang dikelola oleh Pertamina Hulu Energi, salah satu anak perusahaan hulu di bawah PT Pertamina Persero yang merupakan badan usaha milik negara yang bertugas dalam pengelolaan lapangan minyak dan gas di Indonesia. Adapun lingkup kerja dari proyek pengembangan lapangan YY adalah pembangunan satu anjungan lepas pantai YYA, pemasangan satu jalur pipa bawah laut YYA KLB sepanjang 13,5 km, modifikasi dan tie-in ke existing anjungan KLB, serta pengeboran dua sumur pengembangan YYA 2 atau 3 dan reaktivasi sumur YYA 1. Hingga akhir bulan April 2019, proyek pengembangan YY telah menyelesaikan pemasangan anjungan baru YYA dan jalur pipa bawah laut YYA KLB dan sedang melaksanakan modifikasi di anjungan existing KLB. Pekerjaan pengeboran sumur YYA telah dimulai sejak pertengahan Mei 2019, di mana pada tanggal 12 Juli 2019 saat proses pengeboran terjadi insiden well kick pada sumur reaktivasi YYA 1 yang menyebabkan munculnya gelembung di sekitar anjungan lepas pantai YYA. Kejadian ini menyebabkan stabilitas anjungan YYA terganggu sehingga anjungan miring sekitar 9 derajat dan berada di bawah lambung drilling rig. Kondisi anjungan yang miring ini berpotensi tidak stabil dan roboh mengenai drilling rig, di mana hal ini berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran di sekitar wilayah operasi pengeboran sumur-sumur YYA. Berdasarkan regulasi yang berlaku, perlu dilakukan segera proses penyelamatan anjungan YYA dan drilling rig sehingga tidak membahayakan keselamatan pelayaran. Tim tanggap darurat PHE dan Pertamina dibentuk untuk merespon keadaan darurat tersebut, di mana salah satu subtim 4A bertugas untuk menyelamatkan anjungan dan drilling rig. Subtim 4A dibentuk dari unsur PHE ONWJ dibantu beberapa anak perusahaan PHE lainnya yang profesional di bidangnya. Penanganan situasi darurat ini adalah bagian dari operasi penyelamatan beresiko tinggi pertama di Indonesia, bahkan di dunia, untuk kondisi anjungan miring di bawah drilling rig. Subtim 4A telah merumuskan strategi dan langkah-langkah penyelamatan menjadi penyelamatan jangka pendek, penahanan anjungan dengan menggunakan bars, penyelamatan jangka menengah, pemotongan anjungan topside dan jacket dilanjutkan dengan penyimpanan di darat. Penyelamatan jangka pendek dengan menggunakan accommodation barge PTM2 dilakukan mulai Juli 2019 sampai dengan awal Januari 2020. Penyelamatan anjungan jangka menengah dengan menggunakan derrick barge NTL 900 untuk pemotongan anjungan dimulai dari topside dan kemudian jacket. Kontrak jasa pembongkaran anjungan YYA ditandatangani oleh Direktur Operasi dan Produksi PHE dan Direktur Utama PTL Nusa selaku kontraktor konsorsium PTL Nusa dan PT Gunanusa Utama Fabricators pada tanggal 26 November 2019 yang kemudian dilanjutkan dengan kick-off meeting di hari yang sama. Detail engineering dilakukan untuk memfinalisasi metode terpilih pemotongan anjungan, termasuk construction hazard identification yang detail untuk mengantisipasi segala resiko yang dapat terjadi. Aktivitas detail engineering diawali dengan melakukan verifikasi lapangan dan dilanjutkan dengan penyiapan dokumen-dokumen dan gambar-gambar teknis, di mana semua dokumen kritikal dilakukan peninjauan secara independen oleh Marine Warranty Surveyor sebagai pihak ketiga. Peninjauan ini dimaksudkan untuk mereview pekerjaan beresiko tinggi, diantaranya penahanan, pemotongan dan pengangkatan topside dan jacket dari anjungan YYA, termasuk rigging arrangement yang disesuaikan dengan kondisi anjungan YYA pasca insiden. Pelaksanaan fabrikasi dilakukan di PT Gunanusa Utama Fabricators Cilegon, meliputi fabrikasi alat bantu pemotongan anjungan, antara lain si fastening, grillage atau dudukan anjungan di material barge, spreader bar, yaitu sarana penyeimbang untuk kegiatan pengangkatan anjungan, patties, Smith bracket, dan delta plate atau sarana penahan anjungan agar stabil saat proses pemotongan. Pekerjaan fabrikasi ini bisa diselesaikan dalam tata waktu yang ketat untuk memenuhi kebutuhan operasi di lapangan. Pencapaian penting selanjutnya adalah diperolehnya persetujuan izin pembongkaran satu unit anjungan lepas pantai YYA yang diperoleh pada 10 Desember 2019. Proses perizinan terkait lainnya untuk mendukung pekerjaan offshore tersebut melibatkan beberapa lembaga terkait, diantaranya adalah SKK Migas, Pusidros AL, Dijen Migas, Dijen Hubla.
Tahap 1. Persiapan. Sebelum mobilisasi pekerjaan ke offshore, tim manajemen proyek PHE ONWJ dan kontraktor melakukan aktivitas peninjauan kesiapan kapal kerja, alat kerja, personil, dan izin kerja untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan kerja di offshore dan regulasi pemerintah yang berlaku. Peninjauan kesiapan ini meliputi pemeriksaan terhadap dokumen engineering dan prosedur kerja, aspek teknis dan kesiapan operasi dari kapal-kapal kerja yang terlibat, yaitu derrick barge, AHTS, material barge, dan lain-lain, aspek kompetensi dan fit to work dari setiap personel yang akan berangkat ke offshore, kesiapan operasi dari peralatan kerja termasuk proses sertifikasi, kelengkapan izin kerja terkait dengan pergerakan dan operasional kapal, dan aktivitas pekerjaan bawah laut. Keputusan mobilisasi offshore disetujui manajemen PHE ONWJ pada tanggal 30 Desember 2019 berdasarkan pemenuhan kelengkapan checklist CSMS Pre-Job Activity atau PJA pramobilisasi. Secara bersamaan, dilakukan workshop pre-mobilization dengan melibatkan tim manajemen proyek dan tim pelaksana lapangan dari PHE ONWJ dan kontraktor. Sertifikat Sail Away kapal kerja utama derrick barge NTL 900 dikeluarkan oleh pihak Marine Warranty Surveyor atau MWS pada 31 Desember 2019 sebagai dasar dilakukannya mobilisasi kapal kerja utama derrick barge NTL 900 dari Cirebon menuju area YYA PHE ONWJ. Hal ini menandai dimulainya offshore campaign untuk lingkup kerja pembongkaran anjungan YYA. Kapal kerja NTL 900 dan kapal pendukung tiba di YYA Clear Area pada 2 Januari 20 untuk kemudian melakukan persiapan sebelum approaching ke anjungan YYA. Hal ini dimulai dengan aktivitas penggantian Accommodation Barge PTM-2 yang berfungsi untuk menahan sementara anjungan YYA sampai menunggu eksekusi pemotongan anjungan. Proses penggantian ini selesai dilakukan pada tanggal 9 Januari, di mana Accommodation Barge PTM-2 didemobilisasi keluar dari YYA area menuju Clear Area dan NTL 900 dimobilisasi mendekati anjungan YYA. Proses approaching NTL 900 dilakukan mulai tanggal 9 hingga 12 Januari dengan proses barge positioning dan anchoring, antara lain pemasangan 6 anchor wire, 2 shaft mooring ke jacket leg anjungan, dan dilanjutkan dengan pemasangan gangway ke anjungan YYA sebagai akses kerja. Kegiatan sebelum eksekusi pemotongan anjungan dimulai pada tanggal 12 Januari sampai 1 Februari 2020, antara lain pemasangan scaffolding untuk akses pemotongan, pembersihan akses kerja, pemotongan topside riser, pemotongan obstruction object seperti test separator, pedestal crane, chemical tank, solar panel yang menghalangi proses pemotongan, pemotongan topside conductor, pemasangan winch 250T sebagai penahan anjungan, winch 40T sebagai anti-swing, dan pemasangan lifting gear. Tahap 2 pemotongan topside. Untuk kelancaran pekerjaan dilakukan istighosah atau doa bersama pada tanggal 28 Januari 2020 untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan pemotongan anjungan berjalan dengan lancar dan selamat. Kegiatan pemotongan topside di 3 kakinya yaitu leg A1, B2, dan B3 dimulai pada Februari 2020, kemudian dilanjutkan dengan pengangkatan dan penempatan topside di Material Barge BG Limin pada 3 Februari 2020 untuk selanjutnya dilakukan sea fastening. Tahap 2, pemotongan jacket. Kegiatan pemotongan jacket dimulai dengan reposisi kapal kerja utama NTL 900 dan Material Barge BG Limin pada 4 Februari 2020, dilanjutkan dengan survei ROV pada 5 Februari 2020 untuk mengecek kondisi terkini dasar laut dan titik potong jacket leg. Kegiatan pemotongan jacket dimulai dengan pemotongan conductor jacket di bawah dasar laut, kemudian pipeline riser, dock leg, dan selanjutnya pemotongan jacket pile di bawah dasar laut. Sebelum pemotongan pipeline, dilakukan pipeline flooding dengan injeksi chemical treat water untuk mencegah korosi di pipeline. Dalam kegiatan pemotongan jacket leg yang menjadi tantangan terbesar adalah terbatasnya visibility di titik pemotongan, di mana berada pada cekungan yang terbentuk akibat tekanan gas sedalam 15 meter dari dasar laut lama. Dengan selesainya pemotongan jacket pada tanggal 16 Februari 2020, maka milestone penting penyelamatan anjungan telah dicapai. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan sea fastening jacket di Material Barge BG Limin.
Ready to Deliver to Onshore Storage atau RDOS dicapai pada tanggal 21 Februari, ditandai dengan selesainya pekerjaan sea fastening dan dikeluarkannya sertifikat Towing Sail Away oleh Marine Warranty Surveyor. Material barge BK Limin tiba di Cilegon Yards pada 23 Februari 2020 dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh custom terkait dengan masuk ke kawasan berikat area Cilegon pada 24 sampai dengan 26 Februari 2020. Kegiatan load-in topset dan jacket dilakukan pada 27 sampai dengan 28 Februari 2020 dengan multi-wheel transporter, dilanjutkan dengan transportasi darat ke lokasi penyimpanan di Fabrication Yards Guna Nusa. Material barge BG Limin dimobilisasi dari Fabrication Yards Guna Nusa, Cilegon pada 29 Februari 2020. Pekerjaan cleaning dan waste disposal di darat dimulai dengan aktivitas inventory peralatan topside, jacket, dan loose items, diantaranya pedestal crane, test separator, chemical tank, pipe spool, dan valve. Aktivitas selanjutnya dilakukan pembersihan anjungan topside dan jacket secara menyeluruh di setiap dek dan peralatan dari tumpahan sludge, minyak, dan lumpur. Metode yang digunakan dalam pembersihan ini adalah dengan menggunakan water jet bertekanan tinggi untuk menghilangkan limbah padat dan dilanjutkan dengan detail pembersihan dengan cairan biodegradable yang ramah lingkungan. Pekerjaan cleaning dan waste disposal dilakukan di tengah pandemi COVID, di mana PMT melakukan beberapa penyesuaian, di antaranya inspeksi bersama dilakukan secara virtual. Manajemen limbah dari aktivitas pembersihan anjungan dilakukan oleh pengelola limbah yang memiliki izin operasi dari instansi terkait untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan HSSE. Aktivitas pembersihan anjungan dan manajemen limbah diselesaikan pada 13 Juni 2020. Hal ini menjadi dasar dikeluarkannya Professional Acceptance Certificate atau PAC dari perusahaan ke kontraktor. Bagian dari persyaratan PAC juga dilakukan inspeksi bersama secara virtual terhadap anjungan topside, jacket, peralatan, dan loose items sebelum serah terima penyimpanan di Fabrication Yards Guna Nusa selama 6 bulan dengan opsi perpanjangan maksimal 6 bulan. Subsea Pipeline Preservation dilakukan untuk menjaga kondisi pipeline YYA KLB sepanjang 13,5 km dari korosi. Pekerjaan ini dilakukan melalui kontrak blanket in-house pada 10 sampai dengan 18 Mei 2020 dengan kapal SV Prabu dan kapal pendukung, di mana kegiatan ini meliputi pemasangan mechanical connector dan 12-inch blind flank, injection chemical treatment, termasuk pengetesan water sampling setelah injection. Pelaksanaan pekerjaan post-removal survey sempat tertunda karena menunggu meredanya wabah pandemi COVID, sehingga perwakilan dari instansi pemerintah baru diperoleh di bulan September 2020. Akhirnya pekerjaan survei dapat dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 2 September 2020 dan dilanjutkan dengan mereview preliminary survey dan final report survey. Survei ini dimaksudkan sebagai pemenuhan regulasi Hubla terhadap kegiatan pasca pembongkaran anjungan YYA, di mana bertujuan untuk mengecek dan memastikan kondisi dasar laut bersih dari debris atau obstruction sesuai dengan regulasi. Dengan selesainya rangkaian kegiatan penyelamatan dampak dari insiden sumur YYA-1, yaitu penutupan 3 sumur YYA di akhir Desember 2019, penyelesaian penyelamatan anjungan YYA dan drilling rig di akhir Februari 2020, maka status emergency response telah ditutup dengan dilakukannya rapat penutupan status emergency response penanggulangan tumpahan minyak platform YYA-1 PHE ONWJ dengan Ditjen Hubla pada tanggal 6 Juli 2020. Sejalan dengan rencana pengembangan kembali lapangan YY, maka PHE ONWJ melakukan langkah-langkah reaktivasi anjungan YYA dengan dilakukannya pengujian fungsi peralatan pada anjungan dan struktur anjungan pada 7 September sampai dengan 5 Oktober 2020. Hasil dari pengujian ini menjadi basis rencana proyek optimasi pengembangan lapangan atau OPL YY selanjutnya. Keberhasilan proyek penyelamatan anjungan YYA merupakan hasil kerjasama dan dukungan penuh dari semua pihak, baik dari internal Pertamina, yaitu PHE ONWJ, APPHE, PHE Holding, Pertamina Persero, maupun eksternal Pertamina, yaitu SKK Migas, Ditjen Migas, Ditjen Hubla, TNI AL, dan kontraktor konsorsium El Nusa Guna Nusa beserta subkontraktornya.
Pertamina telah membuktikan kemampuannya dalam penanggulangan insiden ini dan dampaknya guna merealisasikan komitmennya untuk terus memberikan keamanan dan keselamatan karyawan, masyarakat, dan lingkungan sekitar. PHEONWJ akan terus berjuang untuk mewujudkan visinya menjadi perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas kelas dunia sebagai kontribusi PHEONWJ pada pembangunan nasional yang berkelanjutan.